Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Zulfa Safriyati dari kelas MPIC. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen komponen-komponen sekolah. Yang pertama yang akan kita bahas ialah manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah upaya mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian tujuan adanya manajemen sarana dan prasarana ialah yang pertama yaitu sebagai upaya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan. Yang kedua yaitu pengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu untuk mengupayakan sarana dan prasarana sekolah siap pakai setiap kali diperlukan. Kemudian mengenai prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana, yang pertama ialah prinsip pencapaian tujuan, yang kedua prinsip efisiensi, yang ketiga prinsip administratif, yang keempat prinsip kejelasan tanggung jawab, dan yang terakhir yaitu prinsip kekohensifan. Prinsip kekohensifan ini ialah manajemen sarana dan prasarana sekolah harus terrealisasi dalam bentuk proses kerja sekolah dengan kelompok. Oleh karena itu diperlukan adanya teamwork atau kerjasama. Kemudian mengenai ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana, yang pertama ialah perencanaan sarana dan prasarana, yang kedua pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, yang ketiga yaitu strategi pengadaan dengan cara pembelian produk sendiri atau bantuan, yang keempat yaitu penyaluran sarana dan prasarana, yang kelima yaitu inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, kemudian yang keenam yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, yang ketujuh yaitu penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir yaitu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian kita lanjutkan lagi yang kedua yaitu manajemen hubungan masyarakat yang biasa kita sebut dengan humas atau public relation. Manajemen humas ialah serangkaian kegiatan komunikasi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam upaya penyebaran informasi sesuai tujuan yang telah ditentukan organisasi. Kemudian fungsi humas membangun pengelolaan dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat bagi lembaga atau organisasi dengan masyarakat setempat. Kemudian mengenai peran humas, yang pertama yaitu sebagai penghubung antara lembaga dan masyarakat, yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi, yang ketiga yaitu sebagai pendukung program lembaga, yang terakhir yaitu sebagai publikator, mempublikasikan hasil-hasil kegiatan lembaga kemasyarakatan. Kemudian mengenai jenis-jenis humas dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu humas internal dan yang kedua yaitu humas eksternal. Humas internal ini ialah humas yang ada di dalam lingkup ruang sekolah itu sendiri. Kemudian humas eksternal ialah lembaga dengan perseorangan di luar organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai tugas dan kewajiban humas. Yang pertama yaitu menyampaikan pesan atau informasi kepada publik atau pihak luar. Yang kedua kemudian melakukan studi atau analisis. Yang ketiga yaitu menyampaikan pendapat kepada para pelaksana tugas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin selanjutnya yaitu manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus di sekolah merupakan suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antara sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, akan tetapi proses dan pemanfaatannya saja yang berbeda. Adapun bentuk manajemen pelayanan khusus yang ada di sekolah antara lain yang pertama layanan perpustakaan, yang kedua pelayanan kesehatan, yang ketiga layanan asrama. Layanan asrama ini disediakan untuk peserta didik yang rumahnya jauh dari sekolah. Yang keempat adalah layanan bimbingan dan konseling, yang kelima adalah layanan kantin peserta didik, yang keenam layanan laboratorium, yang ketujuh layanan koperasi, yang kedelapan layanan keamanan dan sebagainya. Maksud dan tujuan adanya layanan khusus di sekolah yaitu pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Prinsip-prinsip layanan khusus di sekolah ada 3, yaitu yang pertama
prinsip yang berhubungan dengan siswa. Yang kedua, prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Yang ketiga, prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Firdaus, NIM 2061900098. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen program pembelajaran atau pengajaran. Yang pertama ada pengertian perencanaan pengajaran. Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara aktif dan efisien. Menurut Anderson tahun 1989, perencanaan adalah pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan. Walaupun semua fungsi manajemen saling terkait yang dilaksanakan oleh para manajer, tak terkecuali yang dilaksanakan para kepala sekolah dan guru, namun setiap pelaksanaan kegiatan organisasi harus dimulai dari perencanaan. Dijelaskan Johnson tahun 1978 bahwa perencanaan adalah suatu proses dengan mana sistem menyesuaikan berbagai sumber daya yang ada untuk mengubah lingkungan dan kekuasaan internal. Kemudian ada urgensi perencanaan pembelajaran. Apa yang dimaksud perencanaan pembelajaran? Menurut Davis tahun 1996 menjelaskan bahwa perencanaan pengajaran adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang guru untuk merumuskan tujuan mengajar. Menurut Ross dan Nicole tahun 2002, nilai terbesar terletak pada guru yang lebih suka membimbing daripada menggurui anak didiknya, dan pada guru yang menjadi perancang pengalaman-pengalaman yang merangsang. Kemudian yang ketiga ada jenis perencanaan. Perencanaan pembelajaran yang menjadi tanggung jawab guru ada dalam beberapa cara, yaitu dengan mengembangkan perencanaan tahunan, rencana semester, rencana bagian atau pokok bahanan, rencana mingguan, dan rencana harian atau rencana pelajaran. Bagi guru, rencana pembelajaran yang paling penting adalah perencanaan unit, perencanaan mingguan, dan perencanaan harian. Dalam kedudukannya sebagai manajer, guru melakukan perencanaan pembelajaran yang mencakup usaha untuk yang pertama ada menganalisis data, yang kedua ada mengidentifikasi kebutuhan, dan yang ketiga analisis tujuan belajar. Dengan cara ini, seorang guru akan dapat meramalkan tugas-tugas mengajar yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.